adalah sekumpulan data yang mana penambatan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung disebut dengan sisi belakang atau real, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain atau disebut dengan sisi depan atau front. Pada queue atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, first in, first out. Contoh queue adalah antrian pada penjualan tiket kereta api, di mana orang yang pertama membeli tiket akan dilayani pertama. Jika orang itu baru datang akan membeli tiket, maka posisinya berada di urutan paling belakang dalam antrian tersebut. Orang yang berada pada posisi akhir adalah orang yang akan dilayani terakhir. Contoh dalam bidang komputer, queue adalah pemakaian sistem komputer, berbagai waktu atau time sharing computer system, di mana ada sejumlah pemakai yang akan menggunakan sistem tersebut secara serempak. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu tentang karakteristik queue. Karakteristik queue diantara lain yaitu yang pertama adalah elemen antrian, yang kedua adalah front, yang ketiga tail, yang keempat adalah jumlah elemen pada antrian, yang kelima adalah status antrian. Untuk deklarasinya bisa dilihat dari tampilan seperti berikut. Seperti itu. Lanjut dengan istilah-istilah yang digunakan dalam queue, antara lain yaitu satu, yang pertama adalah memasukkan data atau bisa disebut insert, disebut juga dengan put atau include. Yang kedua, menghapus data atau remove, atau bisa disebut juga dengan delete atau DQ. Yang ketiga adalah bagian belakang queue, di mana data bisa dimasukkan disebut dengan back, tail atau end. Yang keempat yaitu bagian depan atau front, di mana data bisa dihapus disebut dengan istilah kepala atau head. Saya akan menerangkan tentang operasi-operasi struktur data QA. Seperti yang kita tahu atau mungkin sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, bahwasanya QA berarti antrian, dan QA menggunakan metode FIFO, first in first out, yang artinya yang antri duluan akan diproses lebih dahulu dan akan keluar lebih dahulu. Tentu saja operasi-operasi QA yaitu ada satu create, fungsinya untuk menciptakan dan menginisialisasi QA dengan cara membuat head dan tail atau front dan rear. Deklarasinya seperti ini. Yang kedua is empty, fungsinya untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak, ya, dengan cara memeriksa nilai tail. Is empty juga artinya adalah kosong, apakah kosong. Jika tail sama dengan -1, maka empty atau kosong. Kita tidak memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Seperti ini. Yang ketiga is full, yang gunanya untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara mengecek nilai tail. Jika nilai tail lebih besar atau sama dengan max -1, berarti sudah penuh, karena max -1 adalah batas elemen array pada C. Seperti ini.
Yang keempat adalah NQA, yang gunanya untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail terlebih dahulu. Lebih jelasnya gambarannya seperti ini. Yang kelima, DQA digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau head dari antrian dengan cara menggeser semua elemen antrian ke depan dan mengurangi tail dengan satu pergeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Bisa dilihat gambarannya seperti ini. Oke, lanjut yang keenam adalah clear, yang gunanya untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tail dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. 7. Tampil digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian looping dari head sampai dengan tail. Di sini saya akan memperkenalkan apa itu tipe data long. Tipe data long termasuk dalam kategori tipe data primitif untuk kategori integer atau bilangan bulat. Tipe data long merupakan tipe data yang paling besar dari tipe data yang lainnya. Dengan kedudukan yang paling tinggi, tipe data long merupakan tipe data yang terakhir pada bilangan bulat atau integer, yang digunakan untuk menghitung jumlah yang cukup besar dalam mengatasi bilangan bulat atau integer. Tipe data long digunakan untuk kasus-kasus tertentu yang nilainya berada di luar rentang tipe integer yang lainnya, karena tipe ini punya range paling tinggi dibanding tipe data integer lainnya. Dengan kata lain, tipe data long terpaksa digunakan jika data yang dimiliki di luar range dari tipe data yang lainnya. Tipe data long sering digunakan pada aplikasi penghitungan yang membutuhkan jumlah yang agak besar, seperti kalkulator. Tipe data long bersifat sign, yaitu tipe data yang bisa mempresentasikan nilai positif dan negatif. Tipe data long memiliki ukuran memori 64 bit. Tipe data long juga memiliki nilai minimal negatif 2 pangkat 63 dan memiliki nilai maksimal 2 pangkat 63 dikurangi 1. Contoh penggunaan tipe data long: dan manfaat dari penggunaan tipe data long adalah kita bisa memasukkan nilai yang besar selama kita mengetahui batas minimal dan maksimal pada tipe data long. Oke, kita akan mempraktekkan operasi-operasi QE kaji. Kita akan menggunakan Java compiler online saja supaya lebih cepat, karena kalau menggunakan aplikasinya nanti harus download lebih dahulu karena saya tidak mempunyai aplikasinya. Menggunakan online Java www.compiljava.net. Sebelumnya ini sudah saya coba. Untuk aplikasinya kita akan ngeceknya terlebih dahulu apakah ini bisa digunakan atau tidak. Ini sudah ada ininya, sudah ada codingnya, kita compile saja. Ini sudah jadi. Lalu kita akan coba pakai coding referensi yang saya punya. Langsung saja. Seharusnya nanti ini kalau di run akan tampil
angka 12, 9, 11, 12, 27 karena tadi keyword adalah antrian, jadi yang di input lebih dahulu akan diproses dahulu dan akan keluar lebih dahulu. Oke, langsung saja kita compile residue dan ini hasilnya sesuai dengan apa yang sudah diinput.